Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pramuka. Selamat pagi kakak-kakak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali saya Rizky Angelia bisa menemani kakak-kakak semuanya dalam acara Tanya Andalan mengenai kiasan dasar Pramuka Penggalang. Telah hadir narasumber kita Kak Zakasi Jamaluddin selaku Wakabina Muda Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Cirebon. Selamat pagi Kak Jamal. Selamat pagi. Apa kabarnya Kak hari ini? Alhamdulillah baik. Jadi ada beberapa hal yang ingin ditanyakan mengenai kiasan dasar Pramuka Penggalang. Langsung saja kita berbincang. Di dalam Pramuka Penggalang itu ada istilah pinru, wapinru, dan pasukan. Itu mengapa sih Kak dan maknanya itu apa? Ya, terima kasih. Di dalam dunia kepenggalangan itu dikenal ada pasukan. Nah, kemudian pasukan itu nanti ada pemimpin regunya, ada pratama, ada wakil pemimpin regu. Nah, di sana ada penajaman yang harus dipahami. Di pramuka itu dikenalnya adalah pemimpin, bukan ketua. Ya, jadi pemimpin regu, wakil pemimpin regu dan anggotanya. Dan di dalam pemimpin regu ini nanti ada pemimpin regu utama, yaitu disebut pratama. Dalam satu pasukan itu terdiri dari 4 regu. Jadi regu ini adalah satuan terkecil di dalam Pramuka Penggalang. Jadi di dalam pasukan ini terdiri dari 4 regu. Satu regu terdiri dari 8 orang. Di sana ada pemimpin regu, wakil pemimpin regu, ditambah anggota. Jadi pemimpin regu dan wakil pemimpin regu juga bagian dari anggota. Dan itu sudah ada nomornya itu. Kalau nomor 1 pemimpin regu, wakilnya nomor 2. Kemudian nomor 3 sampai dengan 8 itu juga anggota regunya. Di sana sudah mulai dilatih bahwa di pramuka itu belajar memimpin dan dipimpin. Jadi istilah regu-regu ini kiasan dasarnya adalah pos jaga tadi sesuai dengan filosofinya. Pos jaga, tempat menjaga, tempat ronda, menjaga keamanan lingkungan. Artinya regu ini sudah mulai, anak-anak penggalang ini sudah dimulai belajar peduli dengan lingkungan sekitarnya, dengan teman-teman terdekatnya. Tidak hanya peduli terhadap diri pribadinya sendiri, juga peduli terhadap lingkungan alam sekitarnya. Jadi istilah regu ini adalah nama satuan terkecil di dalam penggalang. Nah, kemudian dari 4 regu ini disebut satu pasukan. Nah, nama pasukan ini digunakan istilah nama-nama pahlawan supaya peserta didik kita ini terbiasa mengenal sejarah dan mencontoh nilai-nilai kepahlawanan, nilai nasionalisme, nilai perjuangan dari para pejuang kita, para pahlawan kita, supaya mereka bisa mencontoh niat baik dan juga perjuangannya sehingga bisa meneladani sebagai modal pemimpin masa depan. Jadi istilahnya bukan ketua regu atau wakil ketua. Di pramuka jelas pemimpin regu dan wakil pemimpin regu. Bukan ketua regu, disingkat pinru dan wapinru. Nah, untuk pemimpin regu utama itu disebut pratama, baik putra maupun putri sama. Jadi tidak dikenal pratami tidak, tetap pratama. Nah, kalau untuk di siaga itu kan sulung, pemimpin barung utamanya namanya sulung, kemudian satuan terkecilnya namanya barung. Ada 4 barung ini menggunakan istilahnya perindukan siaga. Nah, kalau di Pramuka Penggalang namanya satuan terkecilnya regu. Dari regu yang 4 regu ini dikumpulkan menjadi pasukan penggalang, dikenalnya pasukan penggalang. Dan nama pasukan penggalang ini juga ada pasukan penggalang putra, pasukan penggalang putri. Sama menggunakan nama-nama tokoh-tokoh yang memiliki jasa dan juga memiliki nilai perjuangan yang luar biasa yang patut diteladani oleh generasi muda, dalam hal ini ada di Penggalang. Jadi istilah pemimpin regu, wakil pemimpin regu dan pasukan ini adalah bagian dari
sistem organisasi yang ada di dalam penggalang. Terima kasih. Nah, selanjutnya itu di golongan penggalang itu kan kalau putri itu berasal dari nama bunga ya, Kak. Betul. Kalau putra berasal dari nama hewan. Mengapa demikian? Ya. Jadi untuk nama regu penggalang putra itu mengambil nama-nama hewan yang dipilih sesuai dengan karakter, kelebihan, dan kehebatannya. Jadi artinya filosofinya bahwa kenapa regu penggalang putra ini mengambil nama hewan, kalau regu penggalang putri mengambil nama-nama bunga. Sesuai dengan perkembangan jasmani rohaninya juga. Jadi secara umum anak-anak laki-laki putra usia penggalang itu senang dengan dunia hewan. Nah, tetapi lebih tajam lagi filosofi daripada nama hewan yang diambil sebagai nama regu ini, yaitu misalnya mengambil nama Garuda. Ya, anak-anak didik kita atau ada di penggalang kita ini mencari spesifikasinya. Garuda ini seperti apa? Fisiknya kuat, pandangan matanya tajam, cengkeramannya kuat, kemudian hidup mandiri, itu yang diambil sebenarnya. Jadi untuk mengingatkan mereka ada yang ditokohkan dari nilai kebinatangan tuh. Makanya di dalam dunia pendidikan dikenal istilah fabel, cerita tentang binatang. Itu kan tentang flora di sana, tentang fauna. Itu. Jadi supaya dari kita juga memilih bahwa di sekitar lingkungan kita itu alam itu terdiri dari bukan hanya manusia. Itu ada di penggalang sudah mulai dikenalkan dengan kegiatan alam terbuka. Bahwa di sekitar kita ada hewan yang disebut hewan buas, hewan yang bisa dipelihara oleh manusia dan memiliki kelebihan. Jadi nanti ada di kita juga tidak asal milih, nanti mereka belajar menentukan pilihan. Masa misalnya regu kutu, ya enggak bagus juga. Atau regu apa, jadi mereka nanti bangga memilih misalnya nama regu yang memiliki karakter. Contoh misalnya regu singa, artinya digambarkan kekuatannya, semangatnya, keberaniannya gitu. Itu yang diambil. Jadi sesungguhnya itu hanya sebagai alat pendidikan. Regu ini alat pendidikan untuk memudahkan pengorganisasian dan sekaligus menerapkan pada peserta didik kita punya nilai kebanggaan terhadap regunya, sehingga mereka punya komitmen, punya kepedulian membangun kebersamaan di dalam organisasi terkecilnya yaitu regu. Jadi pada saat ada di kita seusia penggalang sudah mulai belajar membina diri, membina satuannya, dan membina organisasinya. Nah begitu juga dengan ada di penggalang putri. Itu senangnya bertanam, kemudian senang dengan bunga. Nah putri juga memilih bunga yang misalnya bunga melati. Kenapa memilih bunga melati? Dia tidak asal milih. Mengamati, menilai, oh bunga melati tanaman yang bertahan lama misalnya. Kemudian bunganya harum semerbak, dipakai dalam upacara-upacara hebat gitu kan, upacara-upacara resmi. Nah ini diambil filosofinya. Kenapa memilih nama regunya melati misalnya, atau memilih nama regunya matahari? Ya supaya bersinar terang seperti matahari, supaya bisa bermanfaat untuk banyak orang misalnya. Nah, itu sebenarnya filosofi ini peserta didik kita atau regu-regu sendiri yang memilih dan menentukan. Nah untuk regu ini diharapkan seyogianya itu adalah identik. Jadi misalnya contoh, regu putra itu menggunakan nama binatang. Nah dalam satu pasukan itu kan ada 4 regu, itu diupayakan yang identik atau setipe. Misalnya cerita tentang di sana regunya macan kumbang misalnya, macan tutul, kemudian harimau, singa. Jangan satunya kambing, ya nanti kambingnya dimakan harimau. Jadi nanti kan sederajat, selevel. Jadi ada persamaan visi juga. Nah kalau misalnya untuk ada di kita putri, ya menyesuaikan. Itu jadi jangan nama bunganya tidak dikenal di lingkungannya, jadi tetap menjunjung tinggi kearifan lokal. Jadi seperti anggrek bulan, jangan sampai kita tahu nama-nama asingnya misalnya, tapi yang produk dalam negerinya, yang tanaman pandemik asli Indonesianya malah tidak tahu. Nah ini juga kan bagian dari nilai pendidikan. Ada di kita mengenal jenis-jenis
flora fauna misalnya Asia, kemudian flora fauna dari Australianya gitu kan, dan ada juga flora fauna dari peralihan. Nah ini sudah mulai, jadi sesungguhnya kelihatannya sederhana di pramuka tuh, Pak, nyari nama regu A, regu B, tapi sesungguhnya mereka tahu kenapa memilih hewan singa misalnya. Singa itu di mana? Di Afrika misalnya. Bagaimana karakter kebiasaannya? Apa kelebihan kekurangannya itu diidentifikasi. Jadi sudah mulai belajar. Kalau di dalam kegiatan belajar dikaitkan dengan penerapan kurikulum 13 lebih jelas lagi. Anak-anak belajar 5M itu dari dulu, mengamati, menanya, menalar, mengkomunikasikan, mengkolaborasikan. Itu sudah diterapkan dari usia dini dan sudah sambil bermain ada di pramuka itu. Jadi misalnya ada di Penggalang Putra memilih regunya regu macan, masa jalannya kayak semut. Nah itu mereka lebih semangat. Kekuatannya, kemampuannya gitu kan. Jadi sigap itu yang diambil. Nah kalau putri juga sama. Bunga mawar walaupun berduri ya tetapi bertahan lama. Kalau sudah berbunga luar biasa, tidak sembarang orang bisa memeliharanya. Menanamnya juga harus ngerti caranya seperti apa, perlakuannya seperti apa. Nah itu yang diharapkan seperti itu di dalam pendidikan permukaan. Jadi ditempelkan di sini sebagai pengingat. Wah regu saya ada nilai kebanggaan, nilai komitmen, menjunjung tinggi organisasinya sebagai bentuk penguatan pendidikan karakternya seperti itu. Nah, lalu kenapa TKU atau tanda kecakapan umum itu di dalam Penggalang itu logonya bunga kelapa? Ya, betul. Ya, jelas ya karena pramuka ini kan filosofinya juga lambangnya tunas kelapa. Jadi artinya dari awal, dari ujung akar sampai ujung daun ini diharapkan semua anggota pramuka menjadi anak-anak yang akan bermanfaat minimal untuk dirinya sendiri, untuk keluarga dan ya umumnya untuk bangsa dan negara. Jadi sampai kepada TKU, tanda kecakapan umum. Nah, tanda kecakapan umum ini diperoleh setelah ada di kita itu menyelesaikan pengujian SKU. Jadi ada syarat-syarat kecakapan umum, penggalang ramu, rakit dan terap. Jadi kalau yang sudah selesai misalnya penggalang ramu SKU-nya sudah selesai, kemudian dilantik diberi TKU, tanda kecakapan umum. Nah di pramuka dikenal cakap, tidak ada istilah pintar di sana, cakap, terampil, mahir gitu. Jadi kecakapan umum artinya cakap secara umum. Nah nanti secara khususnya ada di SKK, syarat kecakapan khusus. Nah nanti kalau menyelesaikan SKK dapatnya TKK, tanda kecakapan khusus. Nah, kenapa menggunakan lambangnya itu bunga kelapa, ya manggar yang sudah mulai merekah, berkembang. Ya karena diambil dari pohon kelapanya tadi. Nah, pohon kelapa ini kalau sudah ditanam, tunas kelapanya sudah ditanam, sudah latihan, sesuai dengan namanya gerakan pramuka selalu bergerak, dinamis, aktif. Ada di kita juga di kewajibannya berlatih misalnya melakukan pengujian SKU. Maka setelah selesai SKU wajib diberi penghargaan, wajib diberi penghormatan, pengakuan tentang usaha upaya yang sudah dilakukannya. Salah satunya dengan memberi tanda kecakapan umum. Nah, artinya tanda itu memiliki nilai filosofi juga, memiliki nilai kiasan untuk mengingatkan peserta didik kita pada jati diri, nilai kepramukaannya. Jadi lagi-lagi di kepramukaan ini apapun yang dipakai itu merupakan bagian daripada alat pendidikan. Selain itu ada di kita juga ada kebanggaan ketika sudah selesai menyelesaikan SKU, diberi dilantik lalu diberi tanda kecakapan. Artinya membuktikan pengakuan orang dewasa terhadap jeripaya hasil kerja keras peserta didik kita sesuai dengan golongan usianya tentunya. Itu jadi usia penggalang ramu ya sesuai dengan SKU ramu, dan rakit ya sesuai dengan penggalang rakit, terap sesuai dengan penggalang terap. Nah di dalam TKU penggalang ramu, rakit, terap itu warna dasarnya merah sesuai dengan warna dasar penggalang, dan di sana dalam menggambarkan bunga manggar atau bunga kelapa yang sedang mekar. Artinya
perjalanan nada di kita ini sedang berkembang dan pada saat berbunga ini ya otomatis banyak tawon, banyak kumbang yang berdatangan ingin mengambil nektar. Nah di sana disampaikan itu pada peserta didik bahwa adik kita juga pada saat menuntut ilmu, pada saat berlatih, pada saat melakukan aktivitas kegiatan kepramukaan maupun keseharian itu harus tetap menjaga kode kehormatan, menjaga nama baik ucapan, menjaga nama baik diri dan keluarga. Karena bunga ini nanti lama-lama rontok. Kalau lulus dia akan jadi bakal buah dan akan jadi buah dan akan bisa dinikmati, bermanfaat untuk banyak orang. Tapi kalau bunganya keburu rontok atau di tengah jalan dipetik atau dimakan kumbang, nah artinya di sana perlu perjuangan. Jadi pada saat adik kita sudah dilantik menjadi penggalang ramu, rakit terap dan memperoleh TKU, bukan berarti sudah selesai atau tamat, tetapi dia harus menjaga dan tetap meningkatkan kiprah, semangat dan giat berlatihnya itu supaya meningkat ya keilmuan daripada kepramukaannya. Jadi bukan hanya mendapatkan TKU lalu seneng selesai merasa sudah tamat, tidak. Itu seperti itu di pramuka, semuanya membentuk karakter. Terima kasih. Lalu di penggalang itu kan ada istilah bintang tahunan ya Kak? Betul. Nah, apa sih makna dari bintang tahunan tersendiri dan siapa yang mengeluarkannya? Ya, bintang tahunan ini adalah salah satu tanda penghargaan. Jadi di dalam kepramukaan ini ada beberapa tanda. Salah satunya adalah tanda kehormatan. Yang tadi ada tanda kecapan umum. Jadi ada tanda umum, tanda satuan, tanda jabatan, tanda kecapan, dan tanda kehormatan. Jadi ada 5 tanda-tanda di dalam kepramukaan yang semuanya itu adalah sebagai alat pendidikan. Tanda-tanda ini juga dipakai bukan hanya oleh peserta didik atau anggota muda yang usia 7-25 tahun, tapi juga oleh anggota dewasa. Dalam hal ini salah satunya adalah pembina, andalan, pelatih, itu disebut anggota dewasa. Tanda penghargaan ini salah satunya untuk peserta didik dari mulai usia peserta didik sampai pembina itu sampai orang dewasa itu ada. Nah, diantaranya baik untuk siaga, penggalang, penegak itu ada istilah bintang tahunan. Ada lagi nanti bintang keberanian. Nah, yang tren atau yang rutin itu karena setiap tahun itu diberi penghargaan oleh pembinanya tentunya. Jadi yang memberikan penghargaan itu adalah pembina gugus depannya. Kenapa pembina gugus depannya bukan keakwaran atau akwarsap? Karena yang melatih dan yang tahu keseharian peserta didiknya atau anak didiknya, anggota regunya adalah kakak pembinanya, pembina gugus depannya. Jadi bintang tahunan ini diberikan ya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ya, diharapkannya 1 tahun penggalang ramu, 1 tahun. Itu kan jadi selama 3 tahun itu ada progres, karena memang pendidikan keperawanan ini adalah pendidikan yang progresif, modern, maju, ya kemudian berkembang ke depan. Jadi kalau selesai penggalang ramu, selesai aja, lalu tidak ada bintang tahunan, tidak ada penghargaan, berarti peserta didik kita ini stagnan, diam gitu kan, tidak ada aktivitas. Nah makanya untuk menghargai, untuk memacu semangat, para pembina itu ada daftar hadir lah, gitu, semacam penilaian kehadiran. Nah, dalam hal ini peserta didik yang selama 1 tahun penuh aktif mengikuti kegiatan itu harus diberi tanda penghargaan. Diberikan dalam upacara, ya ada semacam pernyataan atau kalau bahasanya sih piagam lah, piagam penghargaan bintang tahunan disertakan pada saat pemberian bintang tahunan. Yaitu dipasang di sebelah kanan, di sini biasa di sebelah kanan. 1 tahun, gambarnya bintang lalu bulatan. Warna dasarnya merah kalau untuk penggalang, kalau untuk siaga hijau itu ada baik siaga, penggalang, penegak itu ada bintang tahunan. Nah, kalau nanti kesananya nanti ada bintang keberanian, bintang keteladanan. Kalau untuk orang dewasa itu 5 tahun sekali penilaiannya, disebut pancawarsa. Dan kelipatannya jadi 5 tahun pancawarsa 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian untuk para andalan itu ada
bintang Dharma Bakti. Nah, nanti yang tertingginya lagi ada namanya Lencana Melati. Nah, jadi orang dewasa pun sama. Nah, kenapa diberikan tanda penghargaan? Ya di Pramuka itu sangat menghargai semangat, upaya, kerja keras, komitmen, gitu kan. Jadi tidak semata-mata mereka diberi atribut ini beli lalu nempel sendiri, tidak. Semuanya diberikan dengan nilai, dengan arti sesuai dengan kiasan dasar di dalam kepramukaan. Jadi bintang tahunan ini hak semua peserta didik penggalang. Kalau yang aktif diberikan. Nah, kemudian diberikan keterangan siapa yang memberinya, ya pembina gugus depannya. Itu, dan disampaikan pada saat upacara supaya nanti tahu dan bisa menyemangati ada di penggalang yang lainnya supaya lebih giat berlatih. Tujuannya itu. Terima kasih. Di dalam pramuka itu kan manggilnya kakak ya. Itu mengapa demikian ya? Ya, terima kasih. Berkaitan dengan sebutan atau panggilan di dalam kegiatan pramukaan, ya perlu kita pahami bersama bahwa pendidikan kepramukaan ini memiliki ciri khas, ciri khusus daripada pendidikan yang lainnya. Salah satunya termasuk panggilan di dalam keseharian kakak dan adik. Nah, ini berkaitan dengan filosofi daripada kepramukaannya. Artinya panggilan kakak adik ini untuk mendekatkan hubungan dekat antara peserta didik dengan pembinanya. Makanya di dalam kepramukaan ini diterapkan bukan seperti di sekolah, hubungan murid dengan guru atau guru dengan peserta didik. Karena pendidikan kepramukaan ini diselenggarakan di luar lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan di sana menjalin hubungan baik yang tidak terdapat di sekolah. Jadi panggilan kakak ini supaya nanti peserta didik kita lebih dekat, lebih familiar, dan pembina pramuka di sana bisa berperan sebagai orang tua, juga sebagai sahabat bagi adik-adiknya, dan juga sebagai orang dewasa juga. Dan istilah kakak ini untuk penggalang penegak pandega. Kalau di siaga itu kan panggilannya beda-beda juga, ada pembinanya namanya Yanda Bunda sebutannya. Kalau untuk anak-anak siaga kita panggil pembinanya Yanda atau Bunda. Kalau untuk penggalang sampai pandega kakak dengan adik. Itu filosofinya. Jadi panggilan kakak adik ini dalam rangka untuk memudahkan komunikasi supaya peserta didik ini pengembangan minat bakat karakternya lebih baik lagi. Itu, terima kasih. Nah, lalu yang dimaksud golongan penggalang di pramuka itu apa? Golongan penggalang, ya, jadi di dalam kepramukaan itu ada yang disebut anggota muda, ada yang disebut anggota dewasa. Dalam hal ini peserta didik yang usia di kepramukaan ini perlu dipahamkan bersama bahwa pendidikan kepramukaan itu berdasarkan pada penggolongan usia. Jadi di kepramukaan tidak mengenal kelas. Artinya pengelompokan pendidikannya itu berdasarkan perkembangan usia. Nah, dalam hal ini untuk golongan pramuka itu diawali dari siaga sampai ke pandega yang disebut anggota muda. Jadi peserta didik yang usia 7 sampai 25 tahun itu disebut anggota muda. Termasuk di dalamnya usia 7 sampai 10 tahun untuk siaga, kemudian usia 11 sampai 15 disebut usia penggalang, kemudian usia 16 sampai 20 penegak, dan 21 sampai 25 tahun untuk pandega. Artinya di sana penggalang ini kembali kepada kiasan dasarnya, ada filosofinya, yaitu latar belakang penamaan itu dikaitkan dengan kebesaran sejarah bangsa Indonesia. Jadi di dalam masa kepenggalangan ini diterapkan pada saat itu adalah 28 Oktober 1928, di mana bangsa Indonesia sedang menggalang nilai kesatuan dan persatuan. Sehingga di dalam kepramukaan juga di sana ada sistem berkelompok, sistem bergu. Jadi nama penggalang ini diambil dari kiasan dasar romantika perjuangan bangsa Indonesia. Kalau siaga diambil dari lahirnya Widodo 1908. Kebangkitan nasional, mulai bersatunya bangsa Indonesia sadar dengan
perjuangannya untuk bersatu, mempertahankan dan merebut kemerdekaan. Seperti itu. Lalu mengapa penggalang itu warna dasarnya merah? Ya. Warna dasar penggalang merah, hijau, kuning ya. Jadi untuk warna dasar juga ini disesuaikan dengan kiasan dasar juga. Karena kiasan dasar ini termasuk di dalam salah satu prinsip dasar dan metode kepramukaan. Warna penggalang merah itu disesuaikan dengan perkembangan usia peserta didik. Merah itu kan menggambarkan semangat. Jadi pada saat filosofi menggalang nilai kesatuan persatuan, lahirnya Sumpah Pemuda itu, bangsa Indonesia khususnya anak-anak muda sedang semangat-semangatnya, sedang giat-giatnya untuk membela merebut kemerdekaan. Nah, nilai ini diadopsi dan diambil filosofinya oleh Gerakan Pramuka agar peserta didik kita usia 7-10 tahun ini semangat, energik, bersatu untuk tetap mempertahankan kemerdekaan dan ingat pada filosofi perjuangan. Jadi itulah sebabnya warna penggalang merah itu filosofinya semacam itu. Artinya penuh dengan semangat. Termasuk nanti dalam kegiatan-kegiatan kepenggalangannya juga. Jadi kegiatan penggalang anak usia 7-10 tahun ini sudah mulai lebih energik, lebih semangat, kemudian penuh tantangan, disesuaikan dengan usianya itu. Jadi mulai ya diulangi untuk siaga 7-10 tahun, untuk penggalang ini 11-15 tahun, anak usia 11-15 tahun ini sudah mulai banyak tantangan, tantangan dan dia siap-siap untuk menjadi memasuki masa remaja. Jadi mulai kritis, mulai semangat gitu. Kalau usia siaga beda lagi, masih hijau. Ibaratnya filosofinya seperti itu. Nah, mengapa sih Kak latihan putra dan putri itu terpisah? Oh jelas, di pramuka tadi sudah disampaikan ada metode kepramukaan, ada prinsip dasar kepramukaan. Nah tentunya ini harus dipahami bersama bahwa pendidikan kepramukaan ini pendidikan yang menerapkan sistem sesuai dengan perkembangan jasmani dan rohani. Otomatis peserta didik putra ya harus seperti putra, menjadi jati diri seperti putra, kalau putri seperti putri, dan ini perkembangan jasmani rohaninya akan berbeda. Bisa dilihat dalam keseharian juga anak-anak perempuan kalau bermain semuanya apa, anak laki-laki bermain seperti apa. Nanti di sana Gerakan Pramuka berperan penting untuk mengembangkan potensi, bakat, dan peran peserta didik sesuai dengan jenis kelaminnya. Makanya pendidikan di pramukaan itu harus terpisah antara peserta didik putra dengan peserta didik putri. Tujuannya tidak ada lain untuk mengoptimalkan pengembangan karakter dan jati diri peserta didik baik putra maupun putri sesuai dengan kodrat yang diterimanya sesuai dengan jenis kelamin dan perkembangan usia. Jadi berbeda di sini bukan berarti membedakan gender, tidak, tetapi lebih kepada mengoptimalkan kebutuhan peserta didik putra, kebutuhan peserta didik putri. Itulah sebabnya diterapkan prinsip satuan terpisah. Nah, di dalam pramuka itu kan ada nomor gudeg ya Kak? Ya. Nah, nomor gudeg putra itu mengapa ganjil dan nomor putri itu genap? Iya. Nah, hal begini nanti masuk dalam sismindir ya, sistem administrasi kuartir. Jadi penomoran ini sebenarnya lebih kepada administratif ya, karena nomor gudeg putranya ganjil, ya otomatis nomor gudeg putrinya genap. Jadi berpasangan. Dan sesungguhnya memang kegiatan kepramukaan juga berpasangan walaupun pelaksananya terpisah. Jadi berkaitan dengan penomoran sih tujuan pokoknya dalam rangka memudahkan pengadministrasian pengadaan yang sudah disepakati sesuai dengan sistem administrasi kuartir. Jadi karena putra putri, nah, putranya diawali dari nomor ganjil, putranya nomor genap. Dan itu sesuai dengan Indonesia itu penomoran, misalnya nomor gudeg Kuarcap Cirebon itu diawali dari kodenya misalnya 09, itu kode Kuarcap Cirebon.
Kemudian kode keluarga se-Indonesia juga sudah baku. Sama seperti kita nomor kode pos. Nah itu tidak ada kaitan apa sebenarnya, hanya untuk memudahkan pengadministrasian penomoran depan itu sebagai bentuk kewajiban registrasi yang merupakan pengakuan atau legalitas, legal standing daripada kepramukaan. Karena sesuai dengan Kepres 23861 bahwa tiada pramuka dan kepramukaan tanpa rekomendasi dari gerakan pramuka. Nah, salah satunya di tanda satuan itu ada nomor gugus depan. Artinya untuk memudahkan pembina peserta didik juga mengetahui di mana dia satuannya atau pangkalannya itu berada. Nah, lalu kan tadi penggalang itu kan dilihat dari tinjauan usia juga ya, Kak? Ya, mengapa sih umur 10 sampai 15 tahun itu disebutnya penggalang? Ya, 11 sampai 15 tahun. Ya, jadi kembali kepada filosofi atau kiasan dasar kepramukaannya. Jadi penamaan pramuka ini, nama usia anggota muda itu diambil dari nama siaga, penggalang, penegak, dan pendegah. Ini sesungguhnya mengkiaskan tentang romantika perjuangan bangsa Indonesia. Nah, karena di sana usia 7 sampai 10 tahun, 11 sampai 15 tahun untuk penggalang, kemudian 16 sampai 20 penegak, dan 21 sampai 25 tahun untuk pendegak. Nah, itu nama siaga, penggalang, penegak, pendegah ini menggambarkan perjuangan bangsa Indonesia dari mulai masa mensiagakan. Itu. Kemudian kenapa diambil usia 7 sampai 10 tahun? Yaitu ada latar belakang historis. Jadi usia saat itu pada saat gerakan pramuka dibentuk kan 61, tahun 1961, usia wajib sekolah itu usia 7 tahun. Artinya pada saat itu mulai ditanamkan pendidikan kepramukaan sebagai bentuk penguatan pendidikan karakter yang sekarang sudah masuk terintegrasi di dalam kurikulum 13. Nah, memang sekarang sudah ada istilah prasiaga khusus untuk Jawa Barat ini, tapi kan belum disebut sebagai anggota pramuka untuk persiapan pramuka. Jadi penggolongan usia tadi didasarkan kepada kelompok usia untuk memudahkan dan mengoptimalkan pembinaan pengembangan bakat minat peserta didik, sehingga nanti kompetensi kemudian pengembangan karakter peserta didik itu betul optimal. Jadi kenapa golongan usia penggalang itu 11 sampai 15 tahun? Karena yang 7 sampai 10 tahun itu untuk siaga sesuai dengan tugas perkembangannya. Ini nanti para pembina pramuka juga termasuk adik-adik pramuka nanti harus mengenal juga tentang psikologi kependidikan. Jadi anak-anak usia 7 sampai 10 tahun disebut siaga itu memang mensiagakan diri, mengenal dunia luar, tidak egosentris lagi, kemudian belajar bersosialisasi. Pada saat usia sudah 11 sampai 15 tahun itu sudah mulai masuk akil balik dan sudah mulai masuk ke usia anak-anak dan remaja. Jadi sudah mulai menggalang, ya meramu kan itu penggalang, ada ramu, rakit, terap. Meramu, mengumpulkan ramuan-ramuan. Kalau itu ibaratkan memasak itu sudah harus mulai dikenal apa fungsinya garam, apa fungsi bawang merah, bawang putih misalnya, lalu bisa merakit dan bisa menerapkan. Jadi setelah 15 tahun genap usia 15 tahun itu sudah sempurna pola pikir manusia, artinya sudah masuk akil balik atau mumayyiz kalau dalam agama Islam seperti itu. Nah, artinya sudah siap masuk kepada usia penegak. Penegak itu artinya penanggung jawab. Jadi seperti itu, termasuk di dalam filosofi penggalang itu kenapa upacaranya juga berbentuknya angkare. Kalau siaga lingkaran, kalau penggalang angkare, penegak bentuknya persaf. Nah itu tentunya ada filosofinya. Jadi apapun kegiatan yang dilakukan di kepramukaan ini tidak boleh lepas dari prinsip dasar kepramukaan, kemudian metode kepramukaan yang sekarang dikenal PDKMK. Nah, salah satunya di sana ada tentang kiasan dasar. Jadi simbol penerapan metode kepramukaan ini selalu mengarah kepada kebesaran, nilai kebangsaan, nilai juang bangsa Indonesia yang luar biasa, nilai kepahlawanan. Pahlawanannya, semangatnya itu diterapkan dari sejak mulai usia dini.
mensiagakan diri. Makanya disiaga kan siaga mula, bantu, tata, sudah mulai menata diri, nanti menggalang persatuan, kesatuan. Yang tujuan intinya supaya nanti ada di kita ini akan menjadi pemimpin yang handal di masa depan. Itu tujuannya. Jadi karakternya sudah terbentuk dari sejak usia dini. Dari mulai 7 sampai usia 25 tahun. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Ada yang ingin disampaikan, Kak? Ya, ada. Untuk ada di Penggalang, ya khususnya di Kuartir Cabang Cirebon, tetap giat berlatih, ya tetap menjaga protokol kesehatan, dan jangan pernah berhenti belajar, tetap berlatih. Ya, sekali pramuka, tetap pramuka. Semoga Kuartir Cabang Cirebon ya tetap jaya dan tetap bisa menyelenggarakan pendidikan kepramukaan dan bisa menjadi referensi ya kepramukaan bagi adik-adik kita, peserta didik kita, juga bagi anggota dewasa khususnya di Kuartir Cabang Cirebon dan umumnya untuk kemajuan gerakan pramuka di Indonesia. Sekali pramuka, tetap pramuka. Terima kasih. Terima kasih yang telah disampaikan. Semoga kita termotivasi. Semuanya jangan lupa untuk melakukan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak dimanapun kita berada. Terima kasih Kak Jamal atas penjabaran yang telah diberikan. Semoga penjabaran dari kakak bisa memecahkan sedikit masalah mengenai kiasan dasar pramuka Penggalang. Untuk kakak-kakak semua, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa follow IG kami @dkccab.cirebon dan @kuarcapcirebon. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.